Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Jamaah TV One dimanapun Anda berada. Semoga Anda dan kita semua sehat selalu ya. Amin ya rabbal alamin. Senang sekali nih kami kembali hadir menemani Anda di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Masya Allah. Apa kabar Zara? Alhamdulillah sehat Mas Bedu. Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Teman-teman Bawi sehat? Sehat. Alhamdulillah. Jamaah yang hadir di studio sehat? Alhamdulillah. Kalau semuanya sehat, berarti kita semua nggak ada yang sakit. Nggak ada yang sakit lah. Karena semua kebutuhan gizi, nutrisi kita terpenuhi semuanya. Wih mantap. Berarti Zara jadi penasaran. Mas Bedu tadi udah sarapan belum? Sarapan? Ah. Sarapan sih. Aku tadi sarapnya pakai an. Pakai apa? Pakai an. Sarap an. Oke. Oke. Mantap ya. Makan tadi aku sarapan, aku tadi breakfast pakai breakfast. fried rice and egg. Oh, egg ceplok. Ya, egg ceplok. Egg ceplok. Nasi goreng and egg ceplok. Masya Allah, Mas Bedu itu sedap banget, enak banget pasti Mbak Anggi yang masak, istri Mas Bedu ya? Ya iyalah, masa istri tetangga yang masak. Kalau istri tetangga yang masak bahaya itu. Iyalah, karena kan istri Kenapa tuh. Zara nanya-nanya Mas Bedu udah sarapan atau belum? Gitu. Jadi kan memang kalau makanan itu asupan buat gizi, buat tubuh kita harus perhatiin. Tapi kan kita juga harus perhatiin asupan hati, asupan rohani, nutrisi hati gitu loh Mas Bedu. Ya kan? Oh ya, insya Allah sih kalau itu Mas Bedu juga coba udah penuhi. Masya Allah. Selain nutrisi untuk tubuh, nutrisi untuk hati juga Mas Bedu udah penuhi. Ini udah sholat subuh sama sholat fajar. Masya Allah Mas Bedu, berarti itu termasuk nutrisi hati emang sholat? Kalau di skripsi bilangnya begitu nutrisi hati. Kalau kita tanya mama ya Mas Bedu ya. Kita coba tanya mama aja nanti ya. Masya Allah. Tentang nutrisi hati itu memang kita harus Iya. penuhi juga Zara. Kita salam Zahra. Alhamdulillah. Bedu damang. Bagaimana sehat-sehat semuanya? Alhamdulillah masih sehat-sehat semuanya. Ih, Ma. anak-anak cantik-cantik. Seger ya kalau ada mereka nih. Iya mah. Hijau masih hijau. Masih muda. Hijau. Jaketnya? Oh, jaketnya. Oh ini ungu. Jas hijau mah. Jas hijau. Apa? Jangan sekali-sekali. Meninjau. Jas hijau. Jangan sekali-sekali kurang. Apalah jas hijau lah pokoknya gitu lah. Yang suka ngarang susah lah. Kalau jas merah kan jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Iya, kalau jas hijau jangan sekali-kali makan meninjau. Kata Cak Agus, jas hijau jangan sekali-sekali hidup jomblo. Oh iya jas hijau. Gitu mah katanya. Bukan kata Zara mah, bukan mah. Mau ngomong apa kita terserah, nggak pernah tersinggung gitu ya. Iya, Biasa aja kali. aku mah. Lagi cerita apa kalian? Tentang nutrisi tubuh dan nutrisi hati Mama. Apakah tubuh Anda yang sebesar ini banyak nutrisinya atau overdosis? Sedikit over. Orang ada kurang gizi, ini kayaknya kelebihan gizi nih Bang. Kelebihan gizi. Apa banyak orang yang sekarang kekurangan gizi meninggal dunia? Iya Bang. Jangan Yang lihat biasa kesini punya mah. duit, jadi nggak punya duit. Biasa belanja banyak, makanan jadi enggak. Masa Allah, survei membuktikan, nggak bercanda mama beneran. Iya benar Bang. Nah bicara masalah nutrisi tubuh, sekarang nutrisi hati. Apakah sholat juga termasuk nutrisi hati ya Pak? Insya Allah. Ya silakan lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatmainal qurba bi fadlihi tughfaru dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shariful maud. Wassalawatullahi wassalamuhu ala sayyidina Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim. Wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumidin. Nutrisi hati. Nutrisi hati. Masya Allah. Yang namanya hati, Rasul bersabda, dalam sebuah tubuh ada segumpal daging. Kalau segumpal daging ini baik, seluruh tubuh akan baik. Kalau segumpal daging ini buruk, seluruh tubuh akan buruk. Apa itu? Hati. Hati ini kalau dalam sebuah pemerintahan ibarat raja. Dia berkuasa membawai seluruh tubuh. Nah, jadi semua elemen-elemen dalam tubuh kita ada di bawah titah hati. Itulah kita melihat
Ada orang yang ibadahnya istiqomah dalam melakukan perintah Allah, menjauhkan yang dilarang oleh Allah. Ada yang melenceng, ada yang lagi berbuat dosa, berbuat maksiat, tergantung dari perintah daripada hati mereka. Jadi kalau hatinya baik, seluruh tubuh akan baik. Kalau hatinya buruk, seluruh tubuh akan buruk. Kalau tadi mamah nanya sama Bedu. Iya, Pak. Bedu, apakah makanan yang Anda makan nutrisinya cukup? Sangat cukup. Dari bodinya aja kelihatan. Tubuh kita membutuhkan nutrisi, membutuhkan gizi. Bahkan dulu zaman saya masih muda, kadang udah nenek-nenek, ada yang disebut dengan 4 sehat 5 sempurna. Sekarang mah kayaknya nggak 4 sehat 5 sempurna lagi, ya udah beda lagi. Namanya sekarang gizi seimbang, Mah. Gizi yang seimbang. Masya Allah. Artinya kita ini harus makan makanan yang sehat. Itu tubuh. Tubuh biar sehat ini membutuhkan gizi, membutuhkan nutrisi. Makanya sampai ada ahli gizi. Yang menyeimbangkan mana yang dimakan, mana yang enggak. Termasuk kalau ada orang yang diet tuh, kan ada ahli gizi mengajarkan. Ya. Yang dimakan ini. Karbohidrat mana, protein Ya, dihitung mana. semuanya. Dihitung. Biar tubuh kita ini sehat. Begitu pula dengan hati. Nutrisi hati itu apa? Segala ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan nutrisi hati kita. Di antaranya zikrullah. Zikir kepada Allah. Kita lihat dalam Al-Baqarah 152. Fadhkuruni adzkurukum waskuruli wala takfurun. Ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku ingat kepada kalian. Bersyukur dengan nikmatku, jangan kufur nikmat. Jadi kata Allah dalam ayat ini, kan lagu Bimbo mengatakan, aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Artinya apa? Kalau kita mendekat kepada Allah, Allah dekat kepada kita. Kalau kita menjauh kepada Allah, Allah pun menjauh dari kita. Tergantung bagaimana kita dekat jauhnya kepada Allah. Ini diantaranya nutrisi hati. Yang namanya zikir kepada Allah, ingat kepada Allah itu kapanpun dan dimanapun. Masya Allah, Anda silahkan lihat. Walladina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ar-Ra'd 28. Orang yang benar beriman kepada Allah, hatinya tenang dan tentram. Dengan zikir kepada Allah, ketahuilah kalian, zikir kepada Allah menyebabkan hati kalian tenang dan tentram. Orang yang dalam hidupnya, setiap helaan napasnya, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya orang tadi hatinya lebih tenang daripada orang yang pernah zikir kepada Allah. Karena kedekatan kita kepada Allah diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan kita kepada Allah oleh Allah Subhanahu wa taala dirangkul sehingga hati kita tenang dan tentram dengan selalu zikir kepada Allah. Insya Allah kita semua selalu berzikir kepada Allah sehingga hati kita nutrisinya terpenuhi. Masya Allah. Selain sholat dan zikir, apalagikah nutrisi hati? Nanti akan Mama lanjutkan ya, Maya. Setelah ini jadi jamaah jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Masya Allah. Selain zikir mah, nutrisi hati berarti boleh dilanjutkan apa lagi mah? Yang pertama zikir. Zikir ini merupakan kebutuhan karena zikir ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu ingat boleh dengan kalimat misalnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar, terus dengan kalimat-kalimat thayyibah dimanapun kapanpun Anda berada. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila. Orang yang benar-benar beriman kepada Allah, dia ingat kepada Allah sambil berdiri, sambil duduk, sambil berbaring, sambil memikirkan betapa Allah Maha Agung menciptakan langit dan bumi. Sampai dia berdoa kepada Allah, ya Allah, apa yang kau ciptakan nggak ada yang sia-sia. Hindarkan aku daripada api neraka. Tuh orang yang benar beristikir. Kemudian yang kedua, perbanyak istighfar. Kenapa? Tidak ada seorang pun manusia yang hidup dalam dunia yang nggak pernah punya dosa. Iya apa iya? Iya mah. Adakah di antara kalian yang merasa nggak punya dosa? Kita semua pasti punya dosa. Pasti. Makanya banyak beristighfar.
Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursili sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum anhara. Nuh 10, 11, 12. Nabi Nuh bilang sama umatnya, banyak kalian beristighfar. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Allah turunkan hujan dari langit. Allah berikan anak harta yang banyak buat kalian. Allah berikan kebun yang subur makmur loh jinawi. Di sampingnya ada sungai buat mengairi kebun tadi. Masya Allah. Dengan banyak beristighfar, Masya Allah. Makanya Rasulullah sendiri setiap hari minimal 70 sampai 100 kali beristighfar. Masya Allah. Karena mohon ampun kepada Allah atas dosa yang pernah kita lakukan. Insya Allah kalau kita selalu sehari banyak beristighfar, dosa kita dihapus oleh Allah. Amin. Karena dosa kita dihapus oleh Allah, kita semakin dekat kepada Allah, Allah pun dekat kepada kita. Masya Allah. Kemudian apalagi banyak bersalawat. Kenapa banyak bersalawat? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Rasul pun bersabda, siapa yang bersalawat untukku 1 kali, maka Allah bersalawat 10 kali. Masya Allah. Hadis Nabi yang lain mengatakan, siapa yang bersalawat 10 kali di pagi hari, 10 hari di siang hari, 10 hari di sore hari, aku berikan syafaat buat mereka di yaumil akhir. Makanya banyak bersalawat. Kenapa bersalawat? Yang Allah berikan wahyu hanya Rasul. Walaupun Anda suaminya namanya Wahyudi, bapak kalian namanya Wahyudi, istrinya Wahyudi, nggak dapat wahyu. Rasul menyampaikan kepada kita. Maka dengan banyak bersalawat, artinya kita berterima kasih kepada beliau telah menyampaikan syariat agama kepada kita. Apalagi nutrisi daripada hati kita, qiyamul lail. Qiyamul lail. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatal lak. Pada tengah malam bangunlah kalian, kerjakan sembahyang tahajud. Insya Allah harkat derajat kalian naik di hadapan Allah. Amin. Masya Allah. Cuman itu dia godaannya. Iya, Ma. Godaannya. Udah tahu Allah kasih ke alarm, maaf pengen pipis, itu alarm kan. Pasti orang itu tidak mungkin blek tidur dari jam 10 sampai jam 5. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Allah berikan kepada kita alarm pengen pipis, itu alarm dari Allah. Nggak usah beli beker dikencengin, HP dikencengin, kring, mati. 10 menit, kring, mati lagi. Ya, mati. Itu penyakit. Penyakit. Benar-benar kalau kita benar-benar pengen nutrisi hati kita, tiap habis pipis langsung kita berwudu. Masya Allah. Salat malam. Insya Allah harkat derajat kita di hadapan Allah pasti naik. Amin. Jadi begitu banyak nutrisi hati kita karena semua ketaatan yang namanya zikir, yang namanya istighfar, yang namanya bersalawat, yang namanya kita ini salat malam. Itu kan ketaatan kita kepada Allah. Kalau kita sudah mengisi hidup dan kehidupan kita dengan ketaatan kepada Allah, dimanapun, kapanpun ingat kepada Allah, otomatis nggak sempat lagi ngomongin orang. Oke. Zikir terus. Berarti Otomatis tidak sempat lagi mengerjakan dosa. Karena ingat saya akan mati. Jadi semua akan beriringan. iya, iya. Kalau ini sudah kita lakukan, hati kita makin sehat, tidak pernah memikirkan kesalahan orang. Berkaca apa kesalahan saya. Tidak pernah melihat dosa orang, tapi dosa saya. Makanya Rasul mengajarkan ibda binafsik agar hati kita selalu diberikan nutrisi. Banyaklah mengingat kematian. Kalau ngomong saya mikir, ya Allah ridho enggak? Bagaimana tanggung jawab saya di hadapan Allah? Kalau saya makan, mikir enggak halal apa haram? Kalau saya berbuat sesuatu, benar apa salah? Kalau saya sebagai seorang guru, ngajar yang diajarin benar apa enggak? Allah ridho enggak? Iya. Kalau saya sebagai seorang pedagang, nimbangnya benar apa enggak? Itu yang kita pertimbangkan setiap saat dan kesempatan. Yakinkan di hati, Allah melihat dan mendengar saya. Inilah nutrisi hati kita. Insya Allah hati kita sehat walafiat. Sehingga sikap laku kita, omongan kita, kelakuan kita, semuanya mengarah kepada kebaikan. Makanya perbanyak nutrisi hati kita. Diatur gizinya setiap saat. Harus bagaimana kita melaksanakannya biar kita Masya Allah termasuk yang qalbun salim. Amin. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Asy-Syu'ara 8889. Akan datang suatu hari di mana harta kekayaan, anak turunan tidak berguna. Anak cucu enggak berguna kecuali
orang yang datang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Masya Allah. Kalau kita bisa ketika kita mati bahwa hati yang selamat insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin ini harapan kita semuanya. Semoga kita selamat dunia sampai akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi artinya nutrisi hati itu bisa mencegah kita terkena penyakit hati ya, Pak? Betul. Bukan mengobati Sangat. penyakit hati, tapi mencegah ya, Pak? Mencegah. Seandainya pun pernah sakit. Namanya manusia pasti pernah sakit. Kalau ada orang hatinya pernah sakit, bisa diobatin dengan 3. 3. 1. Tingkatkan iman dan ketakwaan kepada Allah. Yang kedua, hindarkan perbuatan dosa dan maksiat. Karena kita pernah berbuat dosa, perbanyak oleh kita bertaubat kepada Allah. Ini obatnya. Resep yang diberikan oleh Nabi besar kita Muhammad SAW. Kalaupun sakit hati kita, bisa sembuh dengan 3 resep ini. Baik, kalau begitu Mama nanti kita lanjutkan kembali ya. Nah, nantinya juga Mama akan melanjutkan nih jamaah mengenai tema kita hari ini, nutrisi hati. Jamaah yang ada di studio yang mau nanya setelah ini ya, bisa ajukan ke Mama. Yang ada di rumah, nantikan jawaban yang sudah Mama siapkan untuk pertanyaan-pertanyaan di @rumahmamadede_tv1 akan dijawab Mama setelah ini. Kita saksikan dulu nutrisi-nutrisi yang mau lewat berikut ini, tetap di rumah Mama Dede. Kesini aja rumah Mama Dede, kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Terima kasih Bapak Ibu jamaah, Anda masih setia bersama kami di rumah Mama Dede. Masya Allah. Mah, mengenai Naon? nutrisi hati nih, pastinya jamaah di Instagram juga mau nih nanya ke Mama nih Mah. Sok. Dari Lisda Nurwahyuni 72888. Nur Wahyuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ma. Waalaikumsalam. Lisda Nur Wahyuni. Apa vitamin yang baik untuk hati yang dipenuhi dengan hasad dan jauh dari bersyukur? Karena jujur nih Ma, sekarang ini banyak yang kelihatan zahirnya baik, tapi hati busuk siapa yang tahu. Mohon pencerahannya Ma, syukron. Suk siapa yang tahu? Artinya lain di bibir, lain di hati. Dia namanya munafik. Allah sangat benci dengan orang yang munafik. Nauzubillah. Ketika Allah bercerita tentang orang beriman 5 ayat. Orang kafir 2 ayat. Tapi orang munafik sampai 12 ayat. Masya Allah. Dari 18 sampai 20. Luar biasa saking Allah tidak suka dengan orang-orang munafik. Munafik. Apa nutrisi daripada hati tadi? Tadi saya sampaikan. Banyak zikir kepada Allah. Banyak beristighfar. Banyak bersalawat. Banyak sholat malam. Terus qobliyah ba'diyah kita kerjakan. Insya Allah mudah-mudahan gizi yang masuk dalam hati kita akan semakin baik. Ya, baik sudah terjawab ya. Tadi pertanyaan dari Instagram. Silakan Mas Bedu. Oke, kalau dari Instagram sudah, berarti kita kasih kesempatan yang ada di studio. Silakan. Jamaah. Mangga berdiri, Oke, sayang. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indriani Pratika dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Mas, saya galau nih, Mah. Ada apa Indriani Patika? Kita kan sebagai manusia pasti pernah merasakan malas ya, Mah. Tentu saja. Dalam hal beribadah juga. Nah, saya tuh terkadang jika sudah misalkan sudah melakukan sholat duha nih Mas, selama 3 hari berturut-turut. Tiba-tiba di hari keempat saya merasa malas, hati saya merasa malas. Bagaimana sih Mas cara menghindari rasa malas tersebut agar hati kita tetap istiqomah dalam Beribadah. nutrisi hati Nutrisi hati. beribadah. Itu Terima kasih. Indriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang namanya kemalasan itu godaan setan. Godaan. Semua orang pasti digoda oleh setan. Mereka akan tergoda kecuali orang yang hatinya benar-benar melekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setan menggoda dengan kemalasan. Kemalasan bisa dilawan. Ibadah terus, duha terus, tahajud terus, qobliyah ba'diyah terus. Maka selanjutnya setan menggoda dengan pamer, ria. Indriani ngantuk mulu kata dosen. Kamu ngapain tidur mulu lagi kuliah? Dengar ini kata dosen misalnya. Dosennya ya. Kata ini, Bapak nggak tahu sih, kan saya dari jam 2 Pak tahajud. Kena riaknya itu. Kemalasan bisa dilawan Indriani.
tapi ternyata setan masih menggoda dengan riya, dengan pamer. Maka bagaimana kalau kita ingin melepaskan daripada godaan setan? Yakin saya akan mati. Yakin hidup dari Allah, kembali kepada Allah. Yang saya bawa hanya amal yang saya kerjakan ketika Allah memberikan umur kepada saya. Rasul mengatakan, perbanyak mengingat kematian. Bangun. Apalagi sekarang. Yang muda-muda banyak yang mati. Banyak. Bukan nenek-nenek doang yang mati. Masya Dulu Allah. kan yang muda banyak yang mati sekarang. Iya mah, banyak. Kalau kita menyadari ini, yakinkan di hati, jangan-jangan ini hari terakhir saya. Makanya buang kemalasan, segera lawan setan dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, langsung ke kamar mandi, langsung wudu, langsung sholat. Memang setan mah luar biasa. Tidak terasa tadi menyerap ke dalam hati kita. Makanya mengingat kematian, jangan-jangan ini hari terakhir sholat saya. Ya Allah. Jangan-jangan ini hari terakhir kehidupan saya. Begitu banyak anak-anak umur 18, 17, 20 pada meninggal. Apa Indriani sudah daftar apa belum? Jangan, Mas. Daftar S2 kali. Mudah-mudahan kita mah daftar nggak daftar, daftarannya udah ada di sana. Ada ya, Ma. Amin. Rabbal alamin. Udah otomatis didaftarin ya, Ma ya. Yang usah didaftarin. Ijro ini udah ada listnya di sana. Siapa yang duluan, jam berapa, tanggal berapa, beda berapa menit. Bener sudah daftar? Oh, belum mah. Belum mah. Lagi mempersiapkan. Mempersiapkan. Persiapkan sisa umur yang ada yang kita tidak tahu kapan kematian kita. Manfaatkan di jalan yang Allah ridho. Kematian jangan dihindari, jangan ditakuti. Karena apa? Pasti mati. Pasti mati. Masya Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Bagaimana Indri? Sudah terjawab untuk mengobati kemalasan. Alhamdulillah sudah. Sudah ya? Terima kasih banyak Mama. Semangat. Sama Indri, baik. Mah, terima kasih buat tausiahnya, Ma ya. Luar biasa ya Zara ya. Iya. Bahwa banyak sekali yang bisa dipetik dari tausiahnya Mama hari ini ya. Masya Allah. Yang perlu diingatkan adalah bagaimana caranya kita agar terus tetap bisa menjaga hati tetap bersih. Ya, menjaga kebersihan hati. Terhindar dari penyakit-penyakit suuzon, buruk sangka, dengki, iri hati, malas, ria tadi itu ya, Ma ya. Nah, itu yang harus kita hindari itu ya, Zara. Iya nih, Mas Bedu. Mah, Zara jadi malu sendiri nih, Mah. Tadi, Mas Bedu, sebelum syuting nih, Zara lihat Instagram. Teman Zara posting pakai baju sama tas branded, harga ratusan juta. Terus terlintas nih, Mah. Aduh, iri banget gitu ngeliat teman Zara sekarang ya, Mah. Tapi barusan pas denger tausiah Mama, Zara berasa ketampar, Mah. Langsung kayak sadar, astagfirullahaladzim, jangan sampai iri hati gitu. Karena itu termasuk penyakit hati ya, Mah ya? Betul, hati-hati Zahra itu penyakit hati. Karena iri itu tidak diperbolehkan dalam agama kita. Orang yang iri itu adalah perlakuan setan. Ya Allah. Oleh karena itu hindarkan oleh kita dengan menutrisi hati. Berikan hati kita gizi yang paling baik. Caranya dengan membaca Al-Quran, tapi tidak cukup membaca, mentadabburkan Al-Quran. Kemudian melaksanakan isinya, insya Allah hati kita akan sehat kembali. Amin. Amin, Ya amin. Rabbal Insya Allah, Ma. Siap, Ma. Insya Allah berdua akan selalu menyempatkan untuk baca Al-Quran di tengah-tengah kesibukan berdua, Ma. Tapi ini mah yang paling penting juga nih, Ma ya. Mama, Zara juga dan juga jamaah nih ya. Bahwa tidak hanya nutrisi hati saja yang harus kita perhatikan. Tetapi nutrisi untuk tubuh juga perlu loh. Kita perhatikan, kita jaga secara keseluruhan. Wah, bener juga ya Mas Bedu ya. Kita itu wajib dan harus menjaga nutrisi tubuh kita supaya selalu sehat. Biar gak gampang sakit. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang. Tapi gimana ya caranya Mas Bedu? Zara nggak perlu bingung. Kalau Mas Bedu sama keluarga itu udah terbiasa ya. Kami itu memiliki kebiasaan mengkonsumsi susu steril dan buah kurma asli pilihan. Aduh, ribet banget sih Mas Bedu. Ini pasti deh susu steril sama buah kurma terus di blender gitu kan. Aduh, males banget. Makanya jangan dipotong dulu. Belum selesai ngejelasinnya, udah dipotong aja sih. Enggak begitu maksudnya. Jadi maksudnya nih ya, susu steril dan buah kurma asli pilihan yang sudah dikemas dalam kemasan yang praktis. Aduh, ini juga pasti mahal deh harganya Mas Bedu. Kan kita semua tahu susu steril aja harganya udah mahal Mas Bedu. Potong lagi, potong aja terus. Orang belum selesai ngejelasinnya dipotong lagi, potong lagi. Kamu mau kemana sih Zara? Buru-buru amat. Ya maaf Mas Bedu, habisnya Zara penasaran banget nih sama minuman yang Mas Bedu ceritain tadi. Kayak gini nih, Mas Bedu jelasin ya, lebih lengkap ya. Oke. Jangan potong-potong lagi nih. Iya. Nih, susu steril 7 kurma.
susu steril yang rasanya enak dan yang pasti harganya nggak mahal. Susu steril 7 kurma ini merupakan susu steril pertama di Indonesia ya dengan perpaduan yang sempurna. Susu steril dan buah kurma yang pastinya baik untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Selain itu, susu steril juga sangat bermanfaat apalagi ditambah dengan buah kurma yang berkhasiat. Menjadikan susu steril 7 kurma ini memiliki kasta tertinggi dari susu steril lainnya yang ada. Dan yang pasti rasanya enak dan juga double manfaat. Wah, manfaat dari susu steril aja udah bagus banget Mas Bedu. Apalagi nih ditambah dengan khasiat buah kurmanya. Zahra mau dong cobain Mas Bedu supaya Zahra semangat terus setiap hari. Aduh, tenang aja. Bedu, ngomong-ngomong susu steril, Mama juga mau dong. Mama kan pengen sehat terus. Iya, tenang. Buat Mama, buat Zara, semuanya ada. Pasti kebagian. Mohon maaf nih. Nih buat Mama ya, Ma. Nih, mohon maaf, Ma. Ya, hatur nuhun. Nah, ini buat Zara. Yuk, Makasih, kita Mas nikmatin Bedu. sama-sama. Kita minum yuk, duduk. Ya. Bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget ya rasanya. Gak hambar, Bedu. Anak-anak pasti suka. Iya mah bener banget. Zahra suka banget nih Mas Bedu. Kurmanya terasa banget. Tapi Mas Bedu, anak-anak boleh juga kan minum susu steril 7 kurma ini? Tenang aja Zara, pasti boleh dong. Karena susu steril 7 kurma ini aman diminum setiap hari. Mulai dari anak-anak sampai orang tua. Dan pasti ini merupakan bagian dari 4 sehat 5 sempurna. Yang pastinya bisa menjaga daya tahan tubuh kita. Bener kata Zahra, Bedu. Kurmanya terasa banget. Mama minum tiap hari untuk jaga daya tahan tubuh Mama. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang. Tuh jamaah, Mama aja suka. Jadi jamaah di rumah harus cobain ya. Jangan mau kalah sama Mama. Kalau Mas Bedu sih udah cobain tuh. Udah stok yang banyak di rumah. Dan yang paling penting ibu-ibu ya. Susu steril 7 kurma ini harganya tidak mahal. Pastinya dong Bedu. Minuman yang enak dan banyak manfaatnya. Siapa yang gak suka? Semua orang pasti suka. Apalagi zaman sekarang. Yang biasa-biasa nggak cukup. Pakai masker aja harus double, Bedu. Asupan gizi ke dalam tubuh kita pun harus yang double manfaat. Kayak manfaat steril dan manfaat buah kurmanya. Susu steril 7 kurma enak, double manfaat, nggak pakai mahal. Bapak Ibu jamaah jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, Anda masih bersama kami di rumah Mama Dede. Ya, masih ada nih Mas Bedu pertanyaan dari Instagram. Zara ditanyakan Zara bacain ya, Ma. Dari Bintang Merah. Bintang merah, bukan bintang kejora. Bukan. Bintang merah, silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Mama dan seluruh kru dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Rabbal alamin. Ma izin bertanya, Ma. Aku izinkan. Bagaimana dengan makna Allah yang membolak-balikan hati? Adakah hubungannya dengan hati yang bimbang dan galau atas sebuah pilihan? Terima kasih banyak Mas sebelum. Sangat ada bintang merah. Karena yang menciptakan hati kita adalah Allah. Allah. Bagaimana yang disebut dengan yang mukallibal qulub, Allah yang bolak-balikan hati manusia. Kan yang namanya orang kadang-kadang berbuat baik, kadang-kadang berbuat buruk. Kalau kita berdoa buat anak kita, keluarga kita, pemimpin kita, semua yang di sekitar kita, ya Allah sadarkan dia ya Allah tentang kesalahannya Allah. Mudah-mudahan dekatkan dia dengan agamamu. Makanya ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Engkau yang membolak-balikan hati, balikan hati orang ini agar mendekat kepada agamamu. Kan kita udah tahu mana yang halal, mana yang haram. Iya, Ma. Mana yang boleh, mana yang tidak di dalam Al-Quran. Artinya kalau Allah membolak-balikan hati manusia dari yang tidak baik menjadi baik, itulah yang dimaksud dengan mukallibal qulub. Karena hati ini dalam genggaman Allah. Baik, sudah terjawab ya. Oke, setelah bintang merah, sekarang kita kesempatan nih yang ada Bintang di hijau. studio untuk bertanya. Silakan. Nah nggak berdiri Nah, silakan. bintang kampus nih sepertinya nih. Ya kan? Tahu aja lu yang bening lu. Normal. Iya, Mas Biasanya kalau bintang kampus tuh berprestasi, Ma. Oh, Ma. Kita dengarkan pertanyaannya nih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Luha dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Mas Ruha. Mas Luha. Mas Luha. Mas Duha. Mas Luha. Mas Luha. Iya. Mas Luha. Mas Luha. Dari Maslahat. Iya, iya udah maslahat betul-betul ya. Galau nih Ma. Ada apa Mas Luha? Saya mau bertanya Ma, bagaimana cara yang paling ampuh agar hati terbebas dari rasa khawatir dan was-was? Wah, itu. Terima kasih Mama. Was-was tuh. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Dikatakan biar kita nggak was-was. Nggak was-was, nggak Qul a'udzu overthinking. birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Jadi banyak membaca surat ini karena alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang namanya setan menggoda manusia ke hati manusia. Setan yang menggoda. Bisikan. Dengan membaca ini kita insya Allah setan tidak akan berikan was-was kepada kita. Yakinkan di hati, kita baca Al-Quran, ditadaburkan Al-Quran Mas Luha. Kemudian kita baca Quran, terjemahnya apa, maksudnya apa, tujuannya apa, isinya amalkan dalam hidup kita. Jangan ada keraguan-raguan. Karena yang namanya setan pisudurinas, meniup-niupkan godaannya ke dalam hati kita. Biar kita tidak ragu, tidak was-was apa yang kita lakukan. Kata Allah ini benar, kata Allah ini salah, maka kita akan yakin dari mana? Dari Al-Quran. Jangan bimbang, jangan ragu. Iya. Gimana Mas Gula ya? Sudah tidak perlu khawatir lagi, kan sudah tahu caranya kan? Itu tadi banyak-banyak baca surat An-Nas ya. Dan banyak mentadaburkan Al-Quran, amalkan isinya, insya Allah yakin, jangan ragu lagi. Ragu itu adalah godaan setan yang selalu membisikkan ke dalam hati manusia. Bisudur. Oke. Baik. sama-sama Terima Mas kasih. Laha. Baiklah. Ya, Kalau begitu Mama terima kasih banyak tausiahnya hari ini. Jamaah alhamdulillahirobbilalamin, hari ini kita sudah mendapatkan ilmu baru nih dari Mama mengenai nutrisi hati. Tadi Mama sampaikan bahwa untuk meningkatkan dan juga menutrisi hati kita dengan cara yaitu yang pertama kita harus perbanyak zikir kepada Allah. Lalu perbanyak istighfar, berbanyak bersolawat, sholat qiyamul lail ataupun sholat malam, dan perbanyaklah ibadah-ibadah sunnah lainnya agar kita semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nutrisi hati mencegah penyakit hati. Perbanyak juga berdoa. Silakan Mah, kita berdoa. Baik pemirsa, anak-anakku sekalian, angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan seluruh hajat-hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultanik. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua memiliki hati yang sehat, hati yang bersih, hati yang hidup, sehingga kami mengenalmu, kami mencintaimu ya Allah, kami ibadah kepadamu, kami kerjakan segala perintahmu, kami hindari apa yang larangmu ya Allah. Namun ya Allah, tentu saja syarat harus kami penuhi, insya Allah ya Allah. Syarat yang kau ajukan kepada kami, insya Allah kami mengerjakannya ya Allah. Kami banyak berzikir kepadamu. Kami pun banyak beristighfar atas dosa yang pernah kami lakukan dengan kesadaran kami tidak akan melakukannya lagi. Insya Allah kami pun bersalawat dengan Rasulmu ya Allah. Kami pun insya Allah mengerjakan qiyamul lail. Namun ya Allah, sebagai manusia tentu ada lalainya kami ini tidak istiqomah dengan apa yang kau perintahkan ya Allah. Kami bermohon kepadamu ya Allah, sadarkan kami dengan bimbinganmu, dengan tuntunan darimu ya Allah, dengan kudrat iradat darimu ya Allah, tunjuki kami jalanmu yang benar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama, sebelum kita berpamitan, ada nasihat untuk... Baik pemirsa, jaga kesehatan setiap saat. Terima kasih Mama buat tausiah, ilmu dan juga nasihatnya. Dan Sarah terima kasih ya. Sama-sama Mas Bedu. Anda pamit, terima kasih.
Terima kasih teman-teman dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta yang sudah hadir di rumah Mama Dede. Dan sekali lagi terima kasih juga jamaah telah menyaksikan Rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.